Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Syabasuan dengan NIM 92142074 dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah tentang perencanaan pajak, yaitu mengenai definisi laporan keuangan fiskal dan contoh kasus dari laporan keuangan fiskal. Pembuatan video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah perencanaan pajak yang diampu oleh dosen Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang sesuai peraturan perpajakan dan menggunakan ketentuan dengan pajak. Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT PPh badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan laporan keuangan, maka perusahaan bisa menunggu akan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak dan hal lain sangat merugikan perusahaan karena dapat menimbulkan kewajiban pajak terutang menjadi besar. Baik, kita lanjut pada contoh soal laporan keuangan fiskal. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta dengan nomor telepon 9313047 dengan nomor NPWP 1.432.765.4.514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember 2015. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Penjualan sebesar 1.800.000 rupiah, target penjualan sebesar 60 juta rupiah, potongan penjualan sebesar 50 juta rupiah, dan penjualan bersih sebesar 1.650.000 rupiah. Nah, penjualan bersih sebesar 169 juta rupiah itu didapatkan dari penjualan dikurangi nilai penjualan dan dikurangi dengan potongan penjualan. Maka untuk harga pokok penjualan sebesar 1.080.000 rupiah, laba kotor sebesar 600 mendapatkan laba kotor 610.000 rupiah itu dari penjualan bersih kurang dengan harga pokok penjualan. Untuk biaya umum dan administrasi sebesar 152.600 rupiah, biaya penjualan sebesar 86 juta rupiah, maka laba operasionalnya 355.400.000 rupiah. Didapatkan laba operasional ini dari laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi dan dikurangi juga dengan biaya penjualan. Penghasilan bunga deposito sebesar 50 juta rupiah, laba bersih sebesar 400.000 rupiah. Maka didapatkan laba bersih tersebut dari dikurangnya jumlahnya laba operasional ditambahkan dengan penghasilan bunga deposito. Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan. Jumlah penjualan tahun 2015 adalah sebesar 1.800.000.000 rupiah, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500.000.000 rupiah dan sisanya belum dilunasi. Faktur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah dan potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Yang kedua, harga pokok penjualan.
persediaan awal pada tahun 2015 sebesar 162 juta rupiah, pembelian selama tahun 2015 sebesar 1 miliar 100 juta rupiah, jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1 miliar 262 juta rupiah, persediaan akhir tahun 2015 sebesar 182 juta rupiah, dan harga pokok penjualan sebesar 1 miliar 80 juta rupiah. Maka data yang berhubungan dengan harga pokok proses atau HPP adalah: yang pertama, perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Yang mana persediaan awal pada harga perolehan sebesar 162 juta rupiah dan persediaan awal pada harga pasar sebesar 170 juta rupiah. Dan harga perolehan akhir pada harga perolehan sebesar 190 juta rupiah dan persediaan akhir pada harga pasar sebesar 182 juta rupiah. Yang kedua, dalam pembelian selama tahun 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Komisi pembelian yaitu tanpa bukti sebesar 5 juta rupiah, biaya lain-lain tanpa bukti sebesar 5 juta rupiah, dan biaya angkut dengan ada bukti sebesar 45 juta rupiah. Yang ketiga, biaya umum dan administrasi. A. Gaji pimpinan dan karyawan 75 juta rupiah, B. Uang lembur karyawan 5 juta rupiah, C. Tunjangan cuti 4 juta rupiah, D. Penggantian pengobatan 6 juta rupiah, E. Pasal PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 2 juta 700 rupiah, F. Bonus prestasi kerja 1 juta rupiah, G. Pakaian seragam satpam 5 juta rupiah, H. Biaya antar jemput karyawan 3 juta rupiah, I. Biaya penyusutan uang dinas sesuai fiskal sebesar 2 juta 500 rupiah, J. Biaya perjalanan dinas ke LN 6 juta rupiah, K. Biaya perjalanan dinas ke DN 7 juta 500, L. Biaya rapat dan penataran 2 juta rupiah, M. Sewa mesin fotokopi 6 juta rupiah, N. Kerugian piutang 15 juta rupiah, O. Penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta rupiah, P. Penyusutan inventaris sesuai fiskal 6 juta rupiah, Q. Koran dan majalah 700 ribu, R. Listrik, air dan telepon 10 juta 400 rupiah, dan S. Biaya lain-lain sebesar 7 juta 800 rupiah. Maka totalnya sebesar 168 juta rupiah. Biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah: yang pertama, di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta rupiah dan semuanya di atas nama pribadi. Yang kedua, di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung sisa sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang nyata tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta rupiah. Dan yang kelima, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 300 ribu. Dan yang terakhir, biaya lain-lain tidak didukung. Nomor 4, biaya penjualan. A. Gaji dan upah 30 juta rupiah, B. Sewa rumah mas karyawan 3 juta rupiah, C. Bonus prestasi 4 juta rupiah, D. Biaya perjalanan dinas 20 juta rupiah, E. Biaya iklan dan reklame 5 juta rupiah, dan F. Biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah, G. Penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta rupiah, H. Penyusutan inventaris sesuai fiskal 4 juta rupiah, I. Biaya lain-lain 5 juta rupiah. Maka data yang berhubungan dengan biaya penjualan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam gaji dan upah termasuk: yang pertama, penggantian pengobatan sebesar 1.500.000 rupiah. 2. Pemberian makan siang sebesar 300.000. Lanjut, untuk karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Lanjut, untuk biaya perjalanan dinas, yang pertama tiket pesawat dan hotel sebesar 12 juta rupiah.
Yang kedua, honor perjalanan dinas sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk biaya iklan termasuk sumbangan sebesar 1 juta rupiah. Dan biaya lain-lain dan ada bukti sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang kelima yaitu PPh yang dibayar di muka. PPh pasal 25 sejumlah 60 juta rupiah. Dan yang keenam PPh atau PPh final, PPh pasal 23 atas bangunan deposito sebesar 10 juta rupiah. Nah, berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, yang akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi fiskal, yaitu dengan jawaban koreksi fiskal yang pertama, hasil penjualan. Rektur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta rupiah, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi sebesar 60 juta rupiah, maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, beban pokok penjualan. Persediaan awal tahun 2015 sebesar 162 juta rupiah, pembelian selama tahun 2015 sebesar 1.090 juta rupiah, dan jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1.292 juta rupiah. Persediaan akhir tahun 2015 sebesar 190 juta rupiah. Maka harga pokok penjualan 1.062 juta rupiah. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah sebesar 1.080 juta rupiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Yang ketiga, biaya umum dan administrasi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggantian pengobatan sebesar 6 juta rupiah. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000 rupiah. Yang ketiga, biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar 2 juta rupiah. Yang kelima, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar 1 juta rupiah. Yang keenam, koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta rupiah. Yang ketujuh, koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000. Yang kedelapan, koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kesembilan, biaya lain-lain sebesar 7.800.000 rupiah. Dengan jumlah 36.900.000 rupiah. Biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000 rupiah. Yang keempat, biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan dan utang makan sebesar 1.800.000 rupiah. Yang kedua, sewa rumah untuk mes 3 juta rupiah. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar 2 juta rupiah. Dan yang keempat, sumbang sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kelima, biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar 2.500.000 rupiah. Maka jumlah keseluruhan sebesar 10.300.000 rupiah. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000 rupiah. Yang kelima, karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta rupiah atas bunga deposito. PT Laris Manis laporan laba rugi periode berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Penjualan pada akuntansi sebesar 1.200.000 juta. Penjualan pada fiskal sebesar 1.800.000 juta. Rektur penjualan pada akuntansi sebesar 60 juta. Rektur penjualan pada fiskal sebesar 20 juta. Mengapa demikian? Karena pada rektur penjualan mengalami koreksi sebesar 10 juta. Potongan penjualan pada akuntansi sebesar 60 juta. Potongan penjualan pada fiskal sebesar 20 juta. Penjualan bersih pada akuntansi sebesar 1.650 juta. Penjualan bersih pada fiskal sebesar 1.200 juta. Beban pokok penjualan pada akuntansi sebesar 180 juta dan pada fiskal sebesar 1.062 juta. Mengapa demikian? Karena beban pokok penjualan mengalami koreksi positif sebesar 18 juta. Laba kotor pada akuntansi sebesar 600 juta.
dan pada fiskal sebesar 338 juta. Biaya umum dan administrasi pada akuntansi sebesar 168 juta dan pada fiskal sebesar 131.700.000. Mengapa demikian? Karena biaya administrasi dan biaya umum dan administrasi mengalami koreksi positif sebesar 36.900. Biaya penjualan pada akuntansi sebesar 86 juta dan pada fiskal sebesar 75.700. Mengapa demikian? Karena biaya penjual mengalami koreksi positif sebesar 10.300. Laba operasional pada akuntansi sebesar 355.400 pada akuntansi dan pada fiskal sebesar 430 juta. Penghasilan bunga deposito pada akuntansi sebesar 50 juta dan pada fiskal sebesar 0. Mengapa demikian? Karena penghasilan bunga deposito mengalami koreksi positif sebesar 50 juta. Total versi sebelum pajak pada akuntansi sebesar 400.000 dan pada fiskal sebesar 430 juta. PPh pada akuntansi sebesar 107.650.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 322.950.000 rupiah. Maka PPh badan yang terutama adalah sebesar 430 juta dikali 25%, yaitu menghasilkan 107.650.000 rupiah. Kredit PPh pasal 25 sebesar min 60 juta rupiah dan PPh yang masih harus dibayar sebesar 47.650.000 rupiah. Baik, itulah penjelasan mengenai laporan keuangan fiskal beserta contoh soal dan atau contoh kasusnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.